depan. Ibunya Rasulullah berkata, sayang dia kalau pesantren. Kenapa? Dia ada kepala. Ada kepala dia. Berarti yang datang pesantren itu orang-orang tidak berkepala. Nah, mereka hormat Pak pesantren Pak Jokowi yang dinawai. Jadi ketika yang datang pesantren bagaimana itu yang tidak ada kepala. Tahu bukan? Yang lainnya kita jawab pada anak-anak di pengajarkan ke pesantren itulah ayah dan ibunya itu manusia yang cerdas, manusia yang baik, manusia yang cerdas. Paling benci dia pada ibu kalian. Kapan dia asuh anaknya? Kapan dia jadi rezeki? Anak-anak pendek-pendek nanti, anaknya kecil-kecil, seperti mantul katanya. Gila, dia bilang gila orang begini. Rupanya bukan ini, balik fakta oleh Allah, dia yang gila. Itulah ibu bapak yang cerdas, anaknya mengantar kepada pesantren. Kita kira-kira kalau di rumah tidak bisa kita asuh. Sebab kita selalu siang pagi, siang sore selalu kita mencari rezeki. Jadi anak itu sampai di rumah. Jadi ibunya yang cerdas, bapaknya yang cerdas, diangkat ke pesantren supaya anaknya jadi manusia. Ini sekarang kalau kita bandingkan dengan babi, itu boleh jadi kita ambil contoh dengan babi. Babi itu kalau kena 11, tengok ini. Kalau musim kena 11, kalau kata orang lain, keluarnya yang tidak, anak babi 11 ekor. Kena 15 ekor keluar. Anak babi diasuh oleh ibunya babi, semuanya 15 atau 11 jadi babi semuanya. Ya kan? Jadi babi semuanya. Ini kita anak orang, masa jadi babi? Siapa pandai kita sama babi? Tuan. Ya. Hah? Anak manusia dididik, kita didik sampai jadi babi. Yang kurang anak manusia jadilah manusia. Ini jadi babi. Siapa kali kita sama babi? Babi dia didik anak 11 ekor, tapi semuanya jadi babi. Kalau kita bikin lotre dengan babi, dua rasa. Itu dalam mentah-mentah binatang najis, tapi ada contohnya soalnya. Ya kan? Itu cara bui didik, sudah bom. Kita ni orang manusia mata didik, dia kan ibu. Orang itu. Jadi ibu-ibu yang cerdas, bapak-bapak yang cerdas mendidik anaknya di pesantren. Sebab majelis ilmu umum dengan majelis ilmu pesantren itu lain. Ilmu umum teori, praktek tidak ada. Sesudah dia teori dia belajar, sudah itu lepas. Ada sembahyang ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau pesantren setelah ilmunya dikasih, ada tertiang lagi ditertibkan. Ada sholat dia bangga, betul dia ambil untuk bangga. Ada bangun dia waktu sholat bangga. Ada naik pengajian enggak sampai jadi alim, jadi ulama. Jadi kalau benar-benar kita sabar, jadi ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Setelah Rasulullah, itulah orang-orang alim, ulama-ulama yang menyambung risalah Rasulullah SAW. Tidak ada lain, tidak ada di atas, tidak ada yang tinggi.
kecuali ilmu Allah. Makanya kata Rasulullah, man dara aliman faka'annama darani. Kata Rasulullah, barang siapa dialah orang alim, datang ke rumah orang alim, ziarah, man dara aliman faka'annama darani. Kata Rasulullah, barang siapa yang ziarah orang alim, seolah-olah dia menziarahku di waktu hidupku. Kata Rasulullah, man samiha ulama aliman faka'annama samihani. Barang siapa yang menjabat tangan dengan orang alim, berarti ia seperti menjabat tangan dengan aku. Kata Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalisani. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, berarti ia duduk bersamaku semenjak aku hidup. Barang siapa ziarah, barang siapa jabat tangan, barang siapa duduk beserta orang alim, dia kasih syafaat di hari kiamat. Bukan main. Kalau kita lihat apa orang pakai jilbab, gunung, kolot, tapi di sisi Allah itu yang paling mulia. Makanya jangan tinggal sama dia. Dari Iqra ada belajar, udah jangan malu-malu. Iqra, walaupun kita telah jadi ibu-ibu, jangan anda malu membaca Iqra, supaya itu bisa kita baca. Sebab di yaumil kiamat, tiga golongan begitu bangkitnya, dia tidak mengetahui bagaimana huru-hara kiamat. Huru-hara dirasa tidak tahu. Tiga golongan. Golongan yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang itu setelah bangkit dikasih tempat yang tinggi dan dia dibikin daripada dunia hitam. Orang yang selalu membaca Al-Quran, berminat-minat dengan Al-Quran. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin sibuk dengan pekerjaan, akan tetapi perhatian ingat kepada Allah tidak mereka tinggalkan. Walaupun dia sibuk dengan pekerjaan, mencari nafkah untuk anak istri, dia selalu dengan Allah, tidak membelakangi Allah. Itu manusia yang miskin yang dinaikkan ke atas mimbar yang dijadikan di atas dunia hitam. Tidak tahu bagaimana peristiwa kiamat, peristiwa masyarakat tidak ada tahu. Langsung dibawa oleh Allah ke dalam mimbar yang cukup indah. Ketiga, orang yang azan. Golongan yang ketiga, orang selalu azan. Azan itu azan yang tidak mengambil ongkos. Lillahi ta'ala. Maka orang tidak begitu khusyuk dalam kembangkan azan. Kalau mereka tahu yang khusyuk di dalam hatinya, kalau azan, kalau orang yang azan begitu dikasih oleh Allah, sungguh berebut-rebut minta azan. Jadi sekarang kita lihat banyak juga laki-laki yang sibuk dengan HP saja, tidak mau belajar. Ada di Kuala Lumpur macam itu. Jadi kami ada jamaah di sana sama juga. Maka tidak ada yang menolong kita pada suatu hari nanti kecuali amal kita sendiri. Tiap-tiap hari kita kerjakan. Itu orang yang boleh kita yang maju yang nak boleh. Ada pun maka dengan tinggalkan. So datang kita dari semua mana tarikat jalan cara. Tarikat cara. Bagaimana kita sebut nama Allah yang sebenarnya.
bagaimana kita baca Yasin yang sebenarnya harus ada guru kita di depan dulu. Jadi caranya itu dia cok ini kan. Dan apa gue dia cok itu beri ke puno ya aliami. Benar. Jadi cok dia dari hati ada lagi sih kan. Caranya kalau Yasin itu dibaca 40 kali dulu. Lalu bisa dibaca sekali-sekali 10 kali baca pertama. Betul-betul punya baca pun. Nanti kedua, kita beda sekali dulu. Kalau kita ada 10 kali. Yang dah baca hero buku dah baca. Hero ada. Hero ada. Kalau dah baca. Belum dah baca kami kena terikat tadi ini orang. Lalu sekarang kalau sudah habis baca dulu 40 kali. Ini kan biasa kan tidak kekurangan apa punya terikat. Nanti memang yang buat terikat nyaman. Ini dia mesej ni sebab orangnya tak anak tu dia tak sempat tengok di turun kan. Itu loh, paling cukup dulu. Cek belum ke anak cek turun Mana mereka dua. Paling dapat tunggal yang baru. Olehnya kita mencoba dekati dia berlakai. Hati orang yang berkreasi itu hatinya harus baik. Jangan mata-mata suara dekati nanti ubah saya sini. Apa kau? Ini kau. Padahal bunga saja diambil satu oleh orang. Sebab tidak baca Yasin. Nanti ada berkah yang dalam baca Yasin. Sandarku hilang di tempat pesta. Nanti baca Yasin dia kapok kakinya. Jangan. Nanti malah alisasilah kalau demikian. Orang-orang yang sudah mengambil baca Yasin itu yang baik-baik hati. Karena kita tak baik hati itu di malam susahkan malam yang bersalat mereka tidak masuk dalam rumah orang yang punya anjing. Dalam kita itu malaikat malam susahkan malam yang bersalat mereka tidak masuk kepada orang yang memelihara anjing maknawi. Mana anjing maknawi itulah orang yang tidak oleh Allah. Ini beberapa malam lagi sudah kita berada di pintu gerbang itu gerbang Ramadan. Jadi di malam Nisfu Sya'ban itu ibadah yang banyak. Baca Yasin sampai kita minta kepada Allah diberkatkan ilmu, diberkatkan umur, diberkatkan rezeki, anak istri kalau laki-laki atau anak suami kalau perempuan. Kadang-kadang satu kata kita ucapkan 8 kata istri menyautnya suami. Makanya minta pada malam Nisfu Sya'ban. Mudah rezeki, selamat iman, khair dan bersabar, berbarakah, baik akhlak, baik budi, supaya diterima oleh Allah segala amal kita dan berkat yang kita berdoa pada dua orang tua Nisfu Sya'ban dan kepada malam Ramadan malam Rabu kenduri 15 Nisfu Sya'ban. Di situ asalnya ada kenduri sama di sini bagian. Diminta doa sampai jam 3 malam nanti baru berhenti. Baca Yasin, minta ampun kepada Allah, menangis kita di dosa itu banyak dengan Allah. Dulunya kita aurat terbuka, sekarang baru waktu coba untuk kepala pakai jilbab.
Dulunya celana laki-laki dan terbaik. Sekarang minta ampun kepada Allah. Ada lagi kalau sudah besar. Kita dengan Allah. Dan Allah saja dosa yang kalau ampun ya Allah. Karena kita ada amalan mingguan, ada harian, ada juga tahunan. Ini disebut sama amalan tahunan yang dinaikkan oleh Allah, diperlihatkan oleh malaikat kepada Allah. Kalau amalan harian dari asar sampai subuh dinaikkan kepada Allah, diterima oleh malaikat. Mbak Allah nyo ada subuh sampai asar, ada asar sampai subuh, ada terima sampai di Allah. Menanti akan mingguan, Senin, Kamis yang diberi amai dan nyo gak terima Mbak Allah, maka sunat puasa selanjutnya hamil. Senin, Kamis sunat puasa disebabkan diperlihatkan amalan kita mingguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyak amal, jangan harap pada orang lain tidak ada yang menolong kita. Anak itu rumah besar, duit banyak itu hayalan semuanya kalau tidak kita bergunakan pada sifat yang Allah sebab. Makanya berani suruh Allah maghfirna rizqan jadida wa amalan tawila wa malan katsira wa khairan qariba ya Allah. Berkatkan kami ya Allah, menangis kepada Allah. Wa khairan qariba, kebaikan, dekatkan kebaikan kepada kami ya Allah. Kalau di mana ada kebaikan, ya Allah, lampirkan kami kepada kebaikan demikian ya Allah. Di mana ada kejahatan, belum dari itu begini. Ya, berarti Allah. Atau yang ada kebaikan belum tengok, bahkan kejahatan belum tengok. Yang sudah Allah malah tengok, malah dipusakan. Jangan kita lewati di malam yang paling bahagia, malam diterima, malam dijabah, malam diterima segala doa. Dinaikkan, diperlihatkan kepada Allah. Apakah ada merah, putih, hitam, amal kita kerjakan tiap-tiap hari. Nafas kita itu dihitung oleh Allah, dihitung oleh mereka, dituliskan. Hari ini kemana nafas kita tiap hari? Mata sekarang hari ini kemana kita bawa? Kan ada lagi waktu sakit kita. Kan ada kita semacam itu ditulis oleh mereka, dipersaksikan. Di Umi Masa nanti dipersaksikan. Kenapa kau mengumumkan waktu sakit? Itu ditulis itu. Mata yang kita keluar setiap hari itu berapa itu dikeluarkan air mata? Ada manfaat enggak? Karena di esok hari air mata yang bermanfaat kita nangis lillahi ta'ala itu kadang-kadang pribadi Allah dengan air mata itu lah membawa kita masuk ke surga. Belum tentu itu amal kita yang cukup banyak. Tapi air mata yang lillahi ta'ala itu yang membawa kita masuk surga. Pribadi Allah. Sebab atau makanya di dunia ini disuruh beri nama anak-anak kita atau nama kita, nama yang baik. Nama ulama, nama nabi, nama ulama, nama orang yang baik, orang-orang saleh. Kita kasih nama untuk anak itu cucu. Kenapa demikian? Sebab pada waktu periksa dia di masyarakat, waktu diperiksa amal kita, oh, ini rupanya wajib neraka. Wajib neraka ada periksa oleh mereka. Wajib di neraka sudah ulang jangan salah. Bukan ya Allah. Ya malaikat coba periksa namanya siapa? Langsung malaikat memeriksa. Namamu siapa? Nama saya Franky. Ada nama ulama, ada nabi di Franky. Ana. Oh, mati baca. Ada sekampung hidupnya dengan ulama? Tidak ada juga. Ada namanya seperti nama ulama? Tidak. Ada makan bersama orang alim? Itu pun tidak. Ada sayang kepada orang alim? Gila dikatakan. Apa sayang? Tidak juga. Ada sayang kepada orang yang sayang kepada orang alim? Adakah Anda sayang kepada orang yang sayang kepada orang alim? Oh, itu yang ada semua. Kalau ada malaikat berkata, ya Allah, ini si fulan dia sayang kepada orang yang sayang kepada ulama. Pribadi Allah, pribadiku kata Allah, bawa dia masuk ke surga. Pribadi Allah. Kenapa? Karena dia sayang kepada ulama. Itu
Yang saya kepada tidak. Masya Allah. Ya malaikatku kata Allah, coba periksa, adakah ia setetes air mata yang air mata nilai ta'ala yang paling ikhlas untukku kata Allah. Nah, di mata yang paling ikhlas dulu, kalau tidak itu setetes air mata ikhlas nilai ta'ala, menangis karena Allah, bukan karena anak, bukan pancing, bukan air mata betina, bukan air mata hilang honda, bukan air mata menangis mati suami, mati anak dan sebagainya, bukan. Tapi air mata beningan menangis, malah susah banyak amalan yang lain karena Allah, teringat kepada Allah, keluar air mata. Coba periksakan, makanya bila sebegitu banyak belau-belau air mata yang telah kita menangis dulunya. Siapa tahu karena kita menangis air mata malam, air mata janda, air mata ini, air mata itu, tak ada air mata senang, air mata susah, cukup banyak itu semuanya ditampung oleh Allah. Ditampung itu. Jangan kita pikir itu air mata yang telah kita keluarkan dulu-dulunya sudah tak ada lagi, habis. Tapi tidak, Allah Ta'ala itu menghargai air mata kita. Itu semuanya ditampung. Kita lihat esok hari. Setetes air mata yang keluar, kita Allah memeriksa kenapa engkau menangis di dunia. Maka awas-awas, jaga-jaga menangis kalau tidak perlu. Itu dipertanggungjawabkan air matanya. Begitu air mata sudah berlalu-lalu kita menangis, Allah Ta'ala berkata, coba ambil air mata yang cukup banyak itu, bawa ke labor, diperiksa ke labor. Rupanya ada sekian air mata yang cukup berlalu-lalu, ada setetes air mata yang ikhlas lillahi ta'ala. Kata mereka, ini ada setetes air mata dia yang menangis karenamu ya Allah. Kata mereka. Dengan demikian Allah berkata, pribadiku kata Allah, masuk dia ke surga. Masuk apa dia kepada surga? Pribadiku karena ada pernah dia mengeluarkan air mata lillahi ta'ala untukku. Hari ini aku pribadikan kepada dia masuk dia kepada surga. Begitu. Rahman Rahim Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Cuma kita saja tinggal lihat. Tanya kegayaan yang negakkan Allah. Allah Latif, Allah Lembut, Allah Maha yang Maha. Allah yang Maha Kaya, yang kaya selain Allah itu semuanya miskin. Allah Maha Perkasaan, perkasaan selain Allah itu semuanya lemah. Bukan itu semuanya. Maka kita hampirkan diri kepada Allah dengan cara ini. Lebih dekat Nabi supaya nasihat kita dengar. 2 kali kita angkat dengar, hati kita keras. Kita dengar nasihat keras hati. Jadi kalau kita selalu dalam nasihat, selalu dalam ilmu Allah, itu tipis hatinya. Karena Allah, kita bukan. Ini kita tanya diri sendiri kita. Kita dari mana? Dari mana kita? Jadi kalau dari mana kita hendak ke mana? Kita dari mana hendak ke mana? Hendak ke mana kita? Ini sudah ada kita. Dari mana kita sudah tahu kita. Dari seperti ayat yang kita jual tidak ada harganya, tidak ada apa-apa. Sehingga jadi manusia. Dari maka dengan kita hendak mana? Kita dari mana dan hendak kemana perginya? Harus ada tujuan. Kalau ada tujuan pergi kepada sesuatu harus ada perbekalan untuk pergi hendak kemana itu. Maka inilah kita ambil perbekalan dengan kosong melempar kembali kepada Allah. Kalau diperiksa di hadapan Allah nanti mau dia apa? Di sini boleh dengan manusia-manusia kita jadi berdawaan beginilah gitulah. Kalau nanti di sisi Allah apa alasannya? Tidak ada. Maka inilah kita sudah di lomba. Walaupun sudah umur kita 50-40 ini, dikira belum ke lomba kita.
Masih ada waktu taubat. Sembahyang yang tinggal, sholat yang tinggal yang sudah di belakang, kita qada semuanya. Demikian puasa, qada. Taubat kepada Allah, menangis kepada Allah. Habis kita qada, kita nangis lagi kepada Allah, minta ampun. Sebab dosa kita lebih banyak daripada pasir di laut, ya kan? Maka perbanyakkanlah ilah seperti Firdausi Allah. Bisa tu? Hah? Ibu bisa? Ilah seperti Firdausi Allah? Ada yang tak bisa juga. Ilah seperti Firdausi Allah, wala aqwa ala naril jahim, fahri tawbata wa firdunubi, fa inna ghafirun bil azim. Itu biasakan yang Jumat 5 kali. 5 kali baca. Sehari semalam kalau Jumat. Itu Allah selamatkan iman kita waktu kita kembali kepada Allah. Jangan lagi ragu. Bisa kita teringat kepada la ilaha illallah. Kita bisa dengan membaca ilah itu. Kalau tidak bisa kita tanya sama Abi. Tulis sama Umi, disuruh tulis. Baca habis pengajian dibaca 5 kali. Kalau sering kita baca itu sudah saya apa kan? Tulis bersama Amin, sama Amin. Ya, baca setiap habis pengajian baca ilah tulis Allah. Supaya diselamatkan iman oleh Allah. Kalau kita tidak selamat iman, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Makanya kita cari tiap-tiap hari berbekalan untuk selamat ini. Itu udah keterangan dunia kasih hari ini. Ilah itu wajibkan itu atas diri kita sendiri. Kalau kita tidak ada wajibkan, tidak macamnya. Ya bagi wajibkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu aja. Ada pernah baca? Hah? Sehari, setiap hari. Coba baca sekali kalau bisa. Yang wajib kan, bab duduk orang sabar, yang kena memperlayanan ketua. Jadi orang wajib duduk, yang tak kat di dunia. Orang yang cari dengan ahli saksian, nyawa dan nyawa. Saya tak mana ni? Kelainan Allah mengaku aku mungkin. Itu keturun, tetapi, yang tadinya nak bukan keturun. Ilah itu 5 kali. Yang babi, Pak Umi, mundur. Yang kau kena panat Pak Dok itu, berapa ikat, lampu penerang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Biar sia-sia. Usahakan lampu itu jangan sampai padam. Kasih minyak tiap hari. Apa yang kita bisa bantu, yang mampu bantu. Untuk amal kita di esok hari. Ini semuanya harta-harta tinggal semua. Diambil oleh anak kita. Untuk kita, mana ada dia terima. Kalau kita simpan sekarang di kita sendiri. Orang di belakang itu jangan diharap. Harta, pintu gede, sawit, karet, itu yang diharap. Kalau dia jual ke kita 100 ribu dia suka. Dan harganya 100 juta. Kalau sekarang kita simpan kita itu diri sendiri, tidak ada orang yang punya di belakangnya. Nanti menyesal kita hayat. Amalan di depan. Untuk diri sendiri kita. Karena kita waktu hidup ini, kalau mau kita bersedekah itu syaitan 70.
Setan yang mendidik dalam kita supaya kita jangan kasih sedekah. Padahal sedekah itu kita simpan duit, kita sedih bukan untuk orang itu. Nampaknya untuk orang itu kita sedih mulai dalam kubur sampai hari kiamat. Bukan untuk orang lain. Sebab kalau hari mati kita akan bisa kita bawa 300 juta. Tidak ada kios, tidak ada toko di dalam kubur. Tidak lagi kita masak-masak itu ada dikasih makanan yang sudah masak semuanya makanan. Makanya simpan di sini. Bukan kita kasih satu bungkus bencar kepada orang itu sudah sedekah dia, bukan itu. Kalau dia nak simpan sekarang di dunia, makanlah di dalam kubur sebenarnya. Kalau nak kita simpan apa-apa, ya itu gurih. Kita hari di dalam kubur. Gurih ketika kedua-dua orang punya itu. Nanti dia simpan enak. Kalau mau enak makan di dalam kubur, simpan enak. Kalau es batu di sini kita sedekahkan, ya es batu datang nanti di dalam kubur. Ini coba dulu. Kalau kita sedekahkan coba untuk orang 20.000, untuk yang kelima, untuk kita 200.000. Itu yang tinggal untuk kita yang mana? Yang 20.000 yang kita sangka itu 200.000. Itu cuma kita pakai di casing saja. Ini casing. Bukan kita ini casing. Yang kita itu nyaman. Itu yang rumah udah ini saya pro udah itu. Nyolain ayah udah kilo. Kasih bedak, kasih ebony dan sebagainya di tubuh. Itu casingnya kita hias. Bukan kita itu. Lain lama tidak kita kasih untuk nyawa kita nyawa itu hanya kita sendiri. Sebab kasih itu akan ditanam itu makan pula. Apalagi umur itu. Jap-jap apa udah. Maka waktu banyaklah amal. Jadi boleh ambil yasin macam saya bilang tadi 40 kali dibaca dulu. Sebab itu kan punya antisipasi juga. Habis itu habis tarikat sama dia. Tarikat baca Qul Huwallahu Ahad. 10.000 kali kita baca untuk diri kita, 10.000 kali untuk guru kita di tempat kita yang mengambil tarikatnya. Misalnya di sini, itu Abu. 10.000 untuk ibu kita, 10.000 untuk bapak. Jumlah 40.000. Bagaimana caranya? Caranya istighfar 10 kali. Selawat kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam 10 kali. Habis itu baca Qul Huwallahu Ahad. Berapa saya baca? 10.000. Kalau ibu-ibu sanggup duduk baca 10 kali, 20 kali, 100 kali, 500 kali, 1000 kali, 100 kali duduk. Boleh? Kalau dulu ada 10.000 baca, boleh juga? Boleh. Boleh kan? Ini berarti ya? Berarti saja yang mendak. Ciplo kerau tu. Ciplo kaya. Jika keburai ni. Ciplo kemak, ciplo kaya. Kerau arti le. Ciplo dikut-ciplo. Dikut-ciplo. Ni ciplo dalam manuah roy san. Man malam lain. Tak malam lain, kerja aku turun dia betul-betul. Oh. Dan apa ya, buat ulian, buat tidur. Kadang dia ada nyomin. Tak ada kuburan pula, kanan ibu betul. Nah, jumpa background nanti deh. Oh, Maka tak kira, nah. Baik sirtuhnya kuburan, sirtuh kero, sirtuh kaya, sirtuh kemak. Apa background nanti deh. Dia body ya. Body, nyom body ya. Nyom boleh nyom. Jadi, akhirnya baca kerana dia makan. Tapi kerana baca dia robot tu, dia orang
contoh ada betul kan? Oleh ya, melatih 10.000 qul huwallahu ahad, 10.000 qul huwallahu ahad, 70.000 zikir la ilaha illallah wa la ilaha illallah itu temannya qul huwallahu ahad. Ini di video ni tapi artinya ada dalam putawai. Anak apa ya? Orang ni. Wadah dia kawin dia ada kawin. Ada kaya dia nak beri bayar. Nanti ada. Kalau yang itu dia tak bayar dah. Ada dia tak yang kawin dia nak apa kawin. Ingat oh. Nah, benar. Jom kita dekat. Ulang kakak Tuhan kan? Tuhan kami hidup dalam bantuan baik. Nah, kena ada muda kita cocok. Apa muda kan kita cocok. Dan abu dah terjaga. Supaya kan cocok muda kita beri ke dek tadu. Ada kalut-kalut. Kalutnya kat Tuhan baru ada kalut. Macam tak ada umur, kan umur ke lalu ku mana. Tak dua-dua. Umur tak ada kau nanti mati pecah kena beli. Mana Tuhan ibadah. Angka kamu bumbung ini kampung-kampung bolehnya sama dia batasnya dia tu. Kau itu. Nan ni ke mana kana? Ai. Nah, ni kalau kana kan kun ni bila ada dunia. Jadi bila cara punya balik kan mau dia kata tuang terdekat kami. Yang mana kita cara supaya ada kun pulau lawahan. Mana god pakai istilah nak kuih dan bikin kuih. Tabuh dalam peluk, main luar di situ. Tahu tak kita bola peluk main luar di situ. Kemudian nampak boleh makanya balik ni tak pun terdekat. Dah aja mantap pada bubur. Nyo pada nak ke waktu tu Kita nyo. Maklumlah. Nyo kan. Nang lo tu ni anak mau. Nah, kau dah marah pun ada macam. Malah dia kau kerja. Kau kerja. Tak lupa nak kena ambil ku. Katanya nak banding dari mana, hendak ke mana. Mudah kata dulu macam baik hidup untuk makan. Baik hidup untuk makan. Dibanci makan untuk hidup. Baik hidup untuk makan. Ya, buat tu. Buat penggunaan mana? Kak, untungnya nak jaga. Dan nak tidak ada yang leonnya. Kalau tidak yang leonnya. Ha? Banyak. Nah, orang dari ke tanah muka nanti tengok kan, nak nak bisa kita nak hotel orang tinggal itu tulis, tunggu. Klik Allah mana nisku. Macam pun tahu sahabat Allah. Ini saya ulang kita. Boleh ya Allah, engkau tahu sahabat Allah. Ini aja dengan mata Arab, nah. Kami doa. Ya Allah, engkau tahu sahabat Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, ni kalau lu kau boleh berdoa. Kalau kau jalan tu, tengah lupa ni kau di kanan dan kau yang nak jalan, kau jalan. Tapi urusan itu kan ada apa kan? Nyok berperlu ya Allah. Ya Allah, ni kalau lu berdoa sekali. Ya Rasulullah, ni bantu lu, ni bisa mantul berdoa ya Rasulullah. Ni pampun ya Allah dosaku. Ni mata cah itu tu, tahu tak Indonesia. Ampunilah dosaku ya Allah. Lihatku pada hari yang tidak ada yang melihat seseorang. Bantuku ya Allah. Pada hari yang tidak ada bantuan seseorang. Ya sudah Allah. Sampai udah kita nyokat. Udah konyol. Masih konyol. Udah menang apa? Bayarnya anak-anak terlambat. Dan kira anak terlambat kan. Masa kerja emang. Dan dulu kau tengok. Ya, kita ini nak anak kuat ya dalam pasal. InsyaAllah anak punya muka dalam pada genetik. Kenapa? Macam ikut sayang. Ya udah bawa Macam-macam manusia kayak gantung kalau hang ada berkuah dia. Cantik. Ada macam-macam fikir untuk ayahnya. Ada pun dia video kayak setiap orang macam fikir. Ni orang dia dah mulai pukul 5 mai rumahnya kan. Lepas ni kata buat. Sampai malam ni nyonya lah pada tengah malam itu. Yang kita juga gue kepada apa yang malam. Dan
Pun harap. Kalau anak sakit sampai 3 bulan sampai setahun kita mau berjaganya. Itu apa yang diharapkan sama anak itu? Coba ibu, apa yang diharapkan? Hah? Sayang. Harapannya apa? Nanti kalau sudah besar dikasih makannya. Buat itu bukan memang. Yo, jadi kita semua kan kita gambar. Ya kan. Sudah banyak. Muka macam kita nak doa. Ada macam buat membuat dia bayar itu katanya. Menyenang ada yang tiba nanti kan. Ada jangan yang ingat kunci doa. Ada hoda, ada yang sibah lah yang kau ada. Ada dua ingat. Ini maafin Pak Ibu. Dah. Kita dah harap lagi. Kita buat hidup kot ini. Awak kata ini kalau oh, mengaitkan kue baba. Supaya ada orang yang nyapukan elok kita kalau kita nanti sakit. Ipat di Bandar Aceh. Tinggal dunia kalau mati orang kue baba, awak kena kue baba tu nanti. Kerja kita mampu. Kadang awak jadi seorang mampu. Awak kata tadi apa jadi mampu itu yang Malaysia. Dengan semuanya konyol kan. Kan nanti pada mutara ni, kan? Saya jaga ni, dia boleh dicun tak jaga kan? Yang darah buah ni dia ukur ini. Bukan dia masalah kan dia ukur tanya. Yang anak. Yang pasti orang kita lahir kan tanya apa dia? Kerja di luar kata itu sudah malam satu malam. Dia harapkan buah ni dia ukur ni. Masalah kerja besar dia ukur dia. Kerja itu dia dua malam satu malam. Kerja kami yang harap buah ni dia ukur ni. Dicun dia dah. Ada buah ni. Kita seperti monyet. Macam mana seperti monyet kalau kita kasih makan? Oh, aduh. Ibliok tu. Tahu kan? Yang kerja tak bersikap lagi sikap buah kan? Aduh, dan Allah. Jangan yang sikap lagi sikap saya. Saya kita minum. Nanti boleh. Dia lapor. Minum kot tadi. Nah, dia lagi ni. Nyokot. Jika nyokot kaya nanti Allah. Tapi jika yang buat yang wajib dalam koridor kita, ya Allah. Yang kita kembali, ya bagian ada dua hutan kita. Nah, kampung kita, jadi dari kaki dari sawahnya, dari kata dia, palingnya dari kata relatif jumlah dia. Sama dia betul juga, sama dia betul juga dengan sama dia. Itu orang payah kan? Jadi jangan kau boleh. Itu boleh kami sama dia. Itu jangan kau kita kaya itu. Nanti deh, jangan buat kan? Jadi ikhwan saya terbangun berkeluar tingkat boleh. Jadi sama dia dari rumah. Darati hidup berbeda, hidup doa. Nah ini kita ada bagi cara di mana menserahkan pada orang tarikat yasinnya dan tarikat sama dia untuk pada dia tidak kedua untuk dia ajak tarikat yasinnya dia juga tu untuk kena baru nyok yang buat dia jadi dia merupakan mampu juga. Bila dekat dari itu kita lihat di Ramadan kan dia orang yang kenal kan? Ya kan? Kenal bayu itu enggak bakalan dia. Dia ada Rasulullah, dia Mbak Umarin. Dia ani lu kami dia buat rawa ni. Rupanya rawa. Larang kalon. Nampak. Sampai dia Allah mandi buat rawa ni kalon. Biro. Karena yang banyak leon Allah Ta'ala itu sayang turun. Abu itu sayang turun. Ya bapaknya tidak bertanya kan? Ada turun saya bertanya.
Jadi nyaman tahu pada yang mau berkanya, orang-orangnya kajian beramal, kajian kubur. Oh yang kalau bisa ada yang kata nasi dibaca, cuman kan kalau orang yang nak kalau yang mana waktu nak taubat, semayang pun nak taubat, cara-cara ini kalau guna bumi itu orang. Berarti yang cakap mereka kalut, kata bi dekat kalut, dekat sama dia, dekat rantai, yang doanya kaget, yang beramal, kaget kubur, kamu berterima, kan terima. Kamu dia.